Aku ngundang sama api-apian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman ya di video aku kali ini, Dede Santana, dimana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke, untuk malam ini saya ditemenin sama Gosaan dan para teman-teman yang ada di sini ya. Untuk seperti di video sebelumnya, saya akan melanjutkan untuk part 3-nya untuk malam ini, Gus ya. Untuk melanjutkan seperti di video berikutnya, yaitu Murwokolo Nusantara ya. Untuk penjelasannya langsung aja ke Gosaan, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Mas Edi, di kesempatan yang sangat indah dan berbahagia kali ini, walaupun di tengah-tengah kita itu berdiri ada di satu zaman yang ada bencana seperti ini, kita tetap tafakur dan bersyukur nggih. Insya Allah kita kompak untuk seperti itu, dan alhamdulillah berkat doa kalian semua juga, bagi penonton juga, pada malam hari ini kita bertempat di sebuah situs sejarah. Alhamdulillah di sini ada situs sejarah dari dua belah pihak, orang tua dari salah satu wali dari 9 wali yang ada di Indonesia ataupun di Jawa, Mas. Jadi ini ada Mbah Maulana Ishak sama Putri Sekardadu, yaitu adalah orang tua dari Kanjeng Sunan Giri. Ya, alhamdulillah. Dan di sini ada beberapa kaitan di mana sejarah untuk Murwokolo Nusantara itu saya awali dari sini, karena wali itu adalah yang mengawali. Jadi yang babat tanah Jawa itu adalah wali. Tapi setidaknya sebelum terdapat wali, yaitu ada orang tua super seperti ini, sehingga beliau-beliau itu bisa melahirkan seorang wali, yaitu Kanjeng Sunan Giri. Nah, kenapa saya giring jenengan untuk kesini? Kembali lagi Mas Edi, ya, kembali lagi dengan sejarah yang ada ataupun dari part-part sebelumnya, di mana yang sudah kita laksanakan ataupun kita jelaskan, bahwasanya di situ kita sudah melaksanakan part 1, part 2, sehingga pada malam hari ini di kesempatan yang lain ini kita bisa melaksanakan untuk part ketiga. Ini ada beberapa penjelasan. Jadi beberapa waktu kemarin, waktu kita adakan di Alas Purwo, mungkin jenengan juga masih ingat, ataupun para pemirsa yang masih melihat, kalau memang belum juga monggo bisa dilihat. Di situ kita mengadakan sebuah ritual, di mana ritual dari part pertama yaitu adalah mediumisasi untuk mengetahui bahwasanya corona itu berasal dari mana, terus unsurnya seperti apa. Setelah kita ketemukan, ada part 2. Di situ kita mengadakan sebuah, selain daripada mediumisasi, di situ kita melaksanakan pengangkatan pusaka ataupun manifestasi dalam bentuk pusaka singkir.
Nah, ini Mas Dedi. Jadi setelah ada beberapa jeda waktu dari kita ritual dari part 1 dan part 2, saya sempat melaksanakan beberapa ritual pribadi yang kaitannya itu dengan gini Mas. Mungkin dari part 1 kita ada beberapa syarat sarana untuk menghadirkan sebuah apa ya Mas, ibaratkan kita itu mengadakan sebuah mediumisasi. Di situ orang Jawa itu memiliki sebuah syarat sarana kalau untuk ngeruat ataupun membersihkan desa ataupun apa, di situ ada beberapa persyaratan yang kaitannya dengan yang sangat erat dengan alam, yaitu satu, sampean sediakan kayu sak ceklek godhong sak suwek. Nah, saya di saat di tengah-tengah antara setelah kita itu melaksanakan ritual itu Mas, saya itu mendapatkan sebuah insting, saya itu mendapatkan sebuah feeling bahwasanya corona itu bisa diusir dari situ. Jadi kaitannya itu kayu sak ceklek itu perwujudan yang saya rasakan dan perwujudan yang saya dapatkan adalah bentuk pusaka singkir itu. Jadi itu kayu, jadi intisari kayu yang memang benar-benar sudah mengalami sebuah proses alam dan di situ menjadi sebuah manifestasi dalam bentuk pusaka yang sangat gaib. Digambarkan sebuah kayu sak ceklek. Dan sekarang ini mungkin kita akan mencari sebuah arti dari godhong sak suwek itu apa. Disitulah letak ketidaktahuan saya Mas Dedi. Sehingga di situ berat rasanya untuk melangkah dari part 1, 2 sampai ke 3 itu, kenapa kok tidak sesegera mungkin kita laksanakan. Karena memang satu kondisi yang belum bisa, dikarenakan kita itu juga warga negara yang baik, kita juga melaksanakan lockdown kan Mas ya. Tapi setidaknya dengan visi misi yang ada, insya Allah lah kita memiliki niat. Innamal a'malu binniyah, kita kembali ke niat. Niat kita adalah mengorbankan waktu kita untuk memfikirkan apa yang terjadi di negara kita, intinya ke sana. Sehingga dari situlah bentuk ritual ini bisa kita lanjutkan. Dari situ ketidaktahuan saya laporkan di sini, saya bermuajah di sini, saya lapor bersama teman-teman di sini bahwasanya apa yang terjadi di negara kita ini. Sehingga saya awali dari orang tua wali di sini, yaitu orang tua dari Kanjeng Sunan Giri. Ternyata di situ saya mendapatkan kalau kaitan dari sejarah yang ada adalah kita harus mencari arti dan mencari sejarah kembali akan fastabikul khairat, artinya seperti itu Mas. Jadi kita cepat laksanakan hal yang baik, cepat-cepat juga kita tinggalkan hal-hal yang buruk. Di situ ada beberapa makalah yang lahir yang diyakini oleh orang Jawa, yaitu Punokawan. Sehingga di situ ada empat titik fokus dari fastabikul khairat itu, ada beberapa makalah yang ada, yaitu Samir ala khairin fatrik anil bagho, yang memang diyakini oleh orang Jawa, yaitu Samir ala khairin fatruk ala bagho itu adalah manifestasi dalam bentuk semar, petruk, gareng, bagong. Seperti itulah. Dan di sini Mas ada letak-letak sejarah yang ada. Sehingga di bawah situ pemirsa, kalau jenengan tahu lokasi ini, di bawah situ ada yang namanya watu dodol. Jadi watu dodol itu adalah sangu Mas ya. Sangu Mas ya. Dalam bentuk sangu itu makanan dari Mbah Semar yang jatuh di ujung timur bagian utara di Pulau Banyuwangi ini. Berarti dodol. Iya, dodol itu adalah sangu, jenang dodol. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa Mas seperti itu? Karena kalau kaitan sejarah, kalau orang itu tahu akan arti Murwokolo sebenarnya gini. Jadi Murwokolo ini kalau kaitan dengan orang Jawa itu ada yang membawa Mas virus ini. Ada yang membawa, anggap dalam kaitan dan kaidah Jawa itu adalah Bathara Kala. Dan kalau kita itu mau melawan Bathara Kala jelas kalah. Sehingga apa, banyak orang yang dikorbankan di sini karena korban dari virus corona itu yang memang kaitannya orang Jawa dulu bilang adalah dalam bentuk virus Bathara Kala ataupun pagebluk. Dan disitulah saya itu memiliki sebuah rentet runtutan sejarah di mana caranya kita itu bisa mengusir Bathara Kala untuk membawa dalam bentuk virus COVID-19 ini untuk dihilangkan dari tanah bumi Jawa, bahkan di seluruh dunia ini bisa dihilangkan. Karena apa? Bathara Kala sendiri memiliki orang tua yang namanya adalah Bathara Guru. Dan Bathara Guru itu tidak bisa kita panggil Mas untuk datang ke
Banyuwangi ataupun di tempat dia apa ya istilahnya di jagat kasar ataupun jagat Padang nggak bisa. Disitulah letak kekurangan saya untuk menggali akan informasi, sehingga saya gali lagi sejarah itu. Gimana caranya kita itu bisa mengundang akan arti Bathara Guru tersebut, karena dari sejarah yang ada Bathara Guru itu adalah adik dari Mbah Semar. Nah, sehingga gimana caranya untuk ngutus yang namanya Bathara Kala bisa menghilangkan yang artinya COVID-19 ataupun virus corona ini, yaitu dengan cara kita tuh menyuruh Mbah Semar, kita minta terhadap Allah Ta'ala dengan ridhonya beliau, Mbah Semar itu bisa menyuruh Bathara Guru untuk mensingkirkan apa yang menjadi mainan anaknya. Bahasa kasarnya seperti itu. Makanya di sini saya ngawali dari orang tua dari salah satu 9 wali itu, kita datang di sini kaitannya untuk seperti itu, sehingga yang nanti kita laksanakan adalah gini Mas, dalam kaitan sejarah Bathara Guru itu kalau tidak bisa kita tuntun untuk datang ke sini, setidaknya beliau itu memiliki kendaraan yang dalam bentuk lembu, namanya lembu Andini. Dan lembu Andini itu tertera dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Dan insya Allah COVID-19 ini bisa diselesaikan di dalam Al-Quran. Sebenarnya seperti itu, cuman kita itu mencari sejarah lagi. Saya menggali lagi sehingga dari jeda waktu dari part 1, part 2 dan sampai kita ke part 3 ini, untuk mengambil dan memanggil yang namanya lembu Andini itu kita harus mempersiapkan kayu sak ceklek godong sak suwek. Karena apa? Lembu Andini dewa saja bisa digendong sama beliau, apalagi Bathara Kala yang membawa musibah ini ataupun pagebluk seperti ini. Sehingga kembali lagi, ayo dari sejarah yang ada ini kita kembangkan ini menjadi budaya, di mana budaya ini adalah sebuah kekayaan bangsa dan ini adalah trah bawaan dari leluhur yang harus kita pundi-pundi. Dan dari sinilah di saat kita itu memiliki masalah, kita harus kembali ke sejarah, karena pagebluk ini bukan hanya terjadi di tahun ini Mas, di tahun-tahun dulu ada, sehingga orang terdahulu itu hanya sebatas menyebut hal seperti ini adalah dalam bentuk pagebluk. Dari sejarah seperti itu Mas, saya akan kembalikan lagi, sehingga itu gimana caranya saya itu bisa nyuruh yang namanya Mbah Semar itu datang ke sini tanpa saya itu ngawali dari orang tua para wali ini, sehingga ridhonya beliau sekaligus ridhonya para penonton juga ataupun pemirsa di rumah yang mungkin bisa melihat dan bisa meresapi apa yang terjadi pada malam hari ini dan ritual apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insya Allah Bathara Guru kalau memang bisa kita laksanakan mediumisasi ini ataupun mempresentasikan ini, niscayalah beliau insya Allah bisa untuk mendatangkan yang namanya lembu Andini untuk kendaraan ngusir Bathara Kala ke tengah segoro. Jadi kalau kaitannya orang terdahulu, kalau terjadi sebuah bencana dari timur, ayo kita usir itu dari barat supaya kembali ke timur. Kalau terjadi bencana itu dari barat, kita usir dari timur supaya kembali ke barat. Kalau terjadi bencana itu dari selatan, kita usir dari utara supaya kembali ke selatan. Kalau timbul bencana itu dari utara, kita usir dari selatan supaya kembali ke utara dan seterusnya. Sehingga disitulah letak kearifan lokal yang ada di Banyuwangi ini ataupun pada umumnya di Pulau Jawa ini. Sehingga saya yakin bahwasanya insya Allah di hari yang tepat ini, di malam Jumat terakhir sebelum kita itu menghadapi bulan Ramadan, kita upayakan Mas, Murwakala Nusantara kita selesaikan beserta COVID-19 ini. Kalau bisa sebelum ini sudah selesai. Amin. Saya harapan perusahaan bersama santri ataupun tim besar supaya pandemi COVID-19 ini bisa terselesaikan sebelum Ramadan. Seperti itulah. Jadi mohon dukungan dan doanya, juga tidak mengurangi rasa hormat bagi garda terdepan tim medis yang sudah menjadi korban dari pandemi virus COVID-19 ini. Rasa taklim saya kita utarakan, kita ucapkan dalam bentuk doa supaya husnul khotimah apa yang dilaksanakan oleh
beliau-beliau yang sudah berpulang karena pandemi virus corona ini. Terus untuk garda terdepan bagi TNI Polri, semangat selalu, insya Allah kami juga akan mendukung dan kami akan juga mendoakan sebaik-baiknya. Kita juga sama-sama usaha dan mohon maaf sekali lagi, bukan kita itu melanggar, tapi setidaknya bukan kita itu enak-enak main di luar, enggak Mas, tapi kita itu keluar memang benar-benar dengan niatan-niatan tulus ikhlas untuk membantu dan menyelesaikan visi misi yang memang benar-benar kita jalani dari part 1, part 2 hingga part ketiga ini dalam satu lingkup ataupun satu kaitan Murwokolo Nusantara. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Sehingga untuk melanjutkan dari ritual ini, tidak bosan-bosannya saya minta doa dan dukungan dari pemirsa. Semoga apa yang kita laksanakan ini tansah kinayungan ridhone Gusti dan tansah kinayungan ridhone dari almarhum Syekh Maulana Ishak dan Putri Sekardado ataupun Nyai Atika. Insya Allah seperti itu. Dan insya Allah doa dan dukungannya selalu bagi pemirsa. Monggo kita nanti laksanakan ritual ini bersama dan kita akan mendapatkan apa nanti kita kembalikan ke alam, dan semoga virus corona ini ataupun pandemi COVID-19 bisa hilang di muka bumi ini sebelum Ramadan. Nah, kita optimis, kita yakin, Allahu Akbar. Insya Allah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini kita landasi dengan innamal a'malu binniyah, di mana kita sudah memiliki niat yang baik. Insya Allah kita akan dikasih juga jalan yang baik. Insya Allah seperti itu. Sehingga kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Dedi dan mungkin para pemirsa juga. Saya minta doanya, saya minta dukungannya. Semoga apa yang kita laksanakan ini beserta jenengan yang bisa menikmati video ini dan saling mendoakan satu sama lain itu merupakan sebuah titik dari ibadah kita bersama. Seperti itu. Saya kembalikan Mas Dedi. Monggo. Oke, seperti apa kelanjutannya ya di video ini, saksikan terus Paranormal Experience. Oke teman-teman ya, setelah kita melewati jalur
dari makam tadi kita naik ke atas ya, melewati medan yang sangat tinggi dan jalannya pun juga terjal, ini capek banget. Oke, kita sudah menemukan sebuah bunker di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanyakan pada Gus Aan ya. Oke Gus. Oh iya. Oke, ini kan kita tadi kan naik ke atas ya. Ya. Ini untuk kelanjutannya gimana kan setelah menemukan sebuah bunker di sini? Itu sebenarnya kita itu apa masih dia? Hari ini mungkin perjalanan yang paling berat di antara ritual-ritual yang kemarin. Ya. Bisa dikatakan pemirsa, coba kamera bisa lihat jalur ini. Bisa lihat jalur ini. Itu dan jalur ke sana. Jalur ke arah sana. Hutan ya. Kita sebenarnya pada malam hari ini kesasar pemirsa. Jadi dari apa yang digambarkan itu kelihatannya pada malam hari ini kita selalu ditutupi dengan pintu gaib sehingga kita tidak menemukan tanda-tanda di mana kita itu bisa mengadakan acara itu. Jadi ya dengan terpaksa dalam perjalanan kami menemukan sebuah bunker ini. Mungkin dari bunker ini ada yang bisa kita tanya untuk ciri-ciri khusus dan supaya kita bisa kembali lagi ke jalur yang tadi. Nah, mohon dukungan dan doanya. Ini kita sebentar lagi mau mengadakan mediumisasi untuk menanyakan arah dan jalur di mana yang kita butuhkan untuk ritual yang memang dipertandakan dari part 1, part 2 sampai part ketiga ini. Berat sekali pemirsa. Ini sudah hampir jam 3 pagi. Kita belum menemukan jalur. Gimana Mas? Semangat ya, semangat teman-teman ya. Ayo. Doanya, ayo doanya. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk kelanjutannya saksikan terus ya Gus Aan Paranormal Experience. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pemirsa pada malam hari ini. Daripada kita itu nanti pulang terlalu pagi dan kita tidak menemukan jalan. Pada malam hari ini kita mau mengadakan mediumisasi dan praktisinya adalah Mas Agus. Siapa Mas Agus? Yang dulu pernah belajar ilmu waktu ada di rumah dan sekarang mungkin pengembangannya beliau sudah ada dan sekarang kita perbantukan untuk mencari jalur di mana hal yang kita butuhkan itu terletak di sebuah titik di mana nanti kita mencari petunjuk seperti apa. Kalau melihat dari perbintangan kondisi dan posisinya mendung jadi nggak kelihatan bintangnya sehingga saya itu mati kompas. Jadi insya Allah lah saya yakin saja karena niat baik. Pandemi virus corona semoga lekas bisa dihilangkan di mungkin sudah hadir beliau. Kita tanya-tanya pemirsa. Jenengan sinten? Jenengan sinten? Jenengan sing nguasai ngriki. Nggih. Kurang derek banget. Assalamualaikum. Jenengan sini.
Nggih. Aja dikit Mas. Tanglet. Aku ngundang sama api-apian. Aku takut nih. Iki ku acarane ning ndi? Nggih. Napa jasa? Ali-aline niki. Nggih, halo. Nggih. Jenengan sinten? Sama itu. Ini jasa begini. Ini dong. Bismillah. Tak dipindah ke sini. Pindah. Cepet. Jangan sak mangin sini. Nggih. Ingat, kalau nyoni kelas penggalih. Kalau kalian sak rencangan ini kesasar wonten tengah alas. Kalau melampah, kalau nemu tinggalan Mbah Rumin, ingkang ing dinten samangkin sangat kula hormati. Ibaratnya dino niki, kula niku dituduh nih sejarah pembangunan bangker niki wae. Terus kula sangat menghormati. Kula yakin, nek dinten samangkin pasti jenengan niku wau semerep kanthi kahanan ingkang wonten teng mriku. Ingkang wonten teng mriku. Kula tanglet. Sejatine dalan samangkin sing kula butuhaken niki posisine teng pundi. Apa sing ujar? Kula niki pados syarat sarana supados pagebluk ingkang wonten terjadi teng Nusantara samangkin saged enggal ical. Lah kowe entuk apa? Jenengan angsal dongane anak putu. Nggih keranten pagebluk niki senes masalah utawi senes masalah pribadi kula kalian panjenengan. Tapi niki masalah pribadine sak monco. Sampun wancine. Nggih. Tapi kula meyakini dinten sak mangkin perjalanan niki saged dipun akhiri. Maduna maneh. Dados arahe kundur malih wonten teng dalan niku. Ya. Mungkin panjenengan saged duduhne dunungne tempat ingkang kintene pundi sing wonten pratandha sekintene kula saged nglampahi ritual ingkang dipun butuhaken sederek-sederek samangkin. Aku wis liwati. Oh ngoten. Nggih, matur nuwun. Berarti kula pundur wonten teng dalan niku wae. Ya. Oh nggih. Matur mbah nuwun hadiripun panjenengan. Kula suwun ikhlas penggalih nyenengan tetep mantau, tetep bantu dening napa ingkang dibutuhaken sederek utawi kebutuhan mangkin kagem kebutuhan sak monco. Nggih matur mbah nuwun bantuanipun panjenengan. Kula suwun ikhlas penggalih saantawis wekdal panjenengan medal wonten teng jasate sederek kula sakniki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Apa nih? Alhamdulillah.
kunci, di mana pada hari ini ternyata jalan ataupun tempat ritual yang kita cari itu sudah kita lewati. Jadi intinya kita itu bisa melewati jalur ini sampai kita itu menemukan bunker ini. Ada sebuah titik rahasia yang sangat benar-benar saya hormati pada malam hari ini, sehingga kita itu sebelum mengangkat di satu wilayah ataupun daerah yang setelah kita lewati, kita harus mengetahui akan sejarah dari berdirinya bunker ini. Ternyata kembali lagi sejarah itu kita wajib mendoakan siapa yang membangun ini juga tidak luput dan tidak kurang. Beliau-beliau adalah kakek nenek moyang kita semuanya, sehingga apa niat beliau-beliau itu untuk membangun ini demi kemerdekaan, demi kebebasan kita itu berpendapat seperti ini. Sehingga saya kembalikan lagi pada hati nurani kita, ternyata beliau-beliau juga butuh doa, butuh didoakan. Apa yang terjadi pada hari ini adalah sebuah hikmah besar. Kita harus mendoakan beliau-beliau sudah pulang, karena perjuangan beliau yang telah meneteskan darah dan air mata untuk membangun bangsa demi kemerdekaan bangsa ini. Dan kita kembali lagi nanti dengan petunjuk yang sedikit itu tadi, kita akan jalan dimana nanti insya Allah lah kita akan terbantukan dengan ghaib ataupun khodam yang kita undang tadi, supaya pada pagi hari ini kita pas jam 3 kita bisa merampungkan, kita bisa menyelesaikan apa yang selama ini menjadi unek-unek kita untuk menyelesaikan pandemik COVID-19 ini. Dan saya tetap mohon dukungan dan doanya dari perjalanan yang berat yang seperti ini. Insya Allah kami satu tim ikhlas apa adanya, dan tetap doa, dukungan dari beliau-beliau, dukungan dari penonton pemirsa semuanya, semoga pandemik COVID-19 ini selesai sebelum Ramadan. Kita nanti bisa sholat raweh bareng, kita bisa berpuasa bareng, dan kita bisa beridul fitri bareng-bareng seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ayo tim, kita kembali lagi ke jalan tadi, pelan-pelan sampai ke tempat nanti kita akan mendapatkan petunjuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Part 3. Koy rada sial. Perjalanan masih Semangat, jauh. semangat. Ayo. Bos. Wasis. Assalamualaikum ya Saiful Khudam. Assalamualaikum ya Saiful Khudam. Iya, Mbak. Nggih, pripun? Napa? Oh, tempatnya teng ngriki. Oh, nggih. Jadi, oh ya. Ini mbaknya yang tadi menunjukkan bahwasanya tempat yang mau kita adakan ritual sudah dekat. Oke, Mas Salim, tolong atributnya dilepas, sampean keluarkan Mbah. Matur nuwun Mbah nggih. Nggih. Matur Mbah nuwun kehadiranipun panjenengan. Kula suwun samangkin jenengan saged medal wonten teng wadhalipun sederekipun. Ngomong. Kenceng. Alhamdulillah setelah terjadi mediumisasi barusan ini, ternyata Allah itu masih sayang terhadap kita, sehingga ditunjukkanlah tempatnya itu di sini. Jadi kembali lagi akan filosofi yang ada. Ternyata Ngruwat ataupun Murwokolo Nusantara itu dijauhkan dari mara bahaya ataupun pagebluk seperti ini tidak mudah. Benar, tidak mudah. Hingga kembali lagi ke filosofinya. Setelah kita mendapatkan filosofi kayu sak ceklek yang kita dapatkan dari Alas Purwo, dan sekarang godong sak suwek, dan ternyata kembali lagi ini pohon apak pemirsa. Jadi pohon apak itu merupakan pohon yang memang melambangkan melambangkan kemuliaan, sehingga di salah satu partai
yang ada di Indonesia ini dilambangkan dengan pohon apak seperti ini pemirsa. Oke, untuk keselanjutannya mohon bantuan doa supportnya supaya edukasi pada malam hari ini bisa sukses dan bisa kita terlepas dari pandemik COVID-19 tentunya menjadi ya. Dan mungkin untuk keselanjutannya sampai-sampaikan dulu. Oke teman-teman ya, kita sudah sampai tempatnya. Oke, untuk selanjutnya saksikan terus di Gosaan Paranormal Experience. Jadi gini pemirsa, monggo kameramen mungkin kalau jenengan pengen tahu. Jadi anggap Raja Kubro ini adalah bentuk pintu dari pintu gaib yang ada di pohon ini. Jadi pintunya seperti ini. Jadi nanti saya membawa silat baru ini karena apa? Mungkin salah satunya yang menjadi alasan karena saya jaga kemurnian dan keasliannya, mungkin juga kesuciannya, sehingga ini nanti saya buat sarana untuk membuka pintu ini. Jadi ini setelah nanti dibuka seperti ini, kita sobek, baru nanti saya akan ngambil barang gaib yang ada di dalam situ. Paham ya? Jadi bisa saya ambil dari sini, dan setelah saya ambil, kalau memang itu menjadi rezeki kita, insya Allah barang itu bisa kita bawa pulang dan bisa kita peruntukkan untuk kemaslahatan umat pada umumnya. Jadi untuk seberapa dan apa yang akan kita keluarkan pada malam hari ini, dan Allah memberikan tanda-tanda seperti apa, insya Allah sebentar lagi kita laksanakan ritual ini, kita lanjutkan ritual ini dengan dukungan dan doanya dengan semua. Semoga apa yang kita harapkan dan kita inginkan bisa tercapai pada malam hari ini. Amin insya Allah nggih. Oke, Mas Dedi. Nah, untuk teman-teman nanti bisa kita kondisikan sampean ada di dalam pagar ya. Jadi jangan keluar sebelum acara ini selesai. Oke. Iya, karena aku dulu ya. Mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah, Allahu akbar. Ayat tangan kanan. Allahu Allah, Allahu akbar. Allahu Allah, Allahu akbar. Udah tutupan, gitu. Ayo tutupan bengkel. Arai. Mungsar nih. Sikun separuh nih. Mungsaran mana? Ayo Allahu Allah, Allahu Akbar, Allahu Allah, Allahu Akbar. Allahu Allah, Allahu Akbar, Allahu Allah, Allahu Akbar. Allahu Allah, Allahu Akbar, Allahu Allah, Allahu Akbar. 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 Ber.
Mau nanti, pusakane mau nanti. Ji, kawa ji. Ji. Mas Oi. Tolong. Jam setengah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Nuwun sewu kanthi kathah. Sak mangkin kula wonten teng mriki nggih, kula ngadani acara teng mriki mboten karep kula. Mboten karep kula. Niku wonten sing ndunungne sampai kula angsal sak mangkin niki wae. Niki kirangan wujute napa? Kula suwun ikhlasi penggalih panjenengan. Niki kagem kebutuhan, kagem kemaslahatan umat sak rampungipun. Kula suwun ikhlasipun panjenengan. Kula suwun ikhlasipun panjenengan. Mugi panjenengan saged menyatu wonten teng sak mangkin pusaka niki. Kopi. Kopi. CT. Boleh. Gak usah dipikirkan gitu. Apa ini? Ji. Ini ya. Apa? Ini barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu akhir hangga wa karana bil karim wa sallallahu alaihi wasallam afa. Allah salatu akhir hangga wa karana bil karim wa sallallahu alaihi wasallam. Wa baraka salamat akhalkumullah. Salatu akhir hangga wa karana bil karim wa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa afa. Ya Rabbul Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana wa dayasana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ukhali wal khatimin lima sabaq wa nasiril hakimil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syafaati wa bi idznillah wa qurrati wa hajatina al-Fatihah. Oke teman-teman ya, itu tadi sudah mendapatkan pusakanya yang dimaksud untuk godong sak suwek ya teman-teman ya. Sekarang Gosaan mau melihat pusaka itu apa atau isinya itu apa yang Allah. Lanjut Allah.
Alhamdulillah ya Allah. Kita pelontar Mas Edi. Terus zikir Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rizal. Allah. Apa gitu? Jono Coroko. Kitab Sanskerta ya? Iya. Bahasa Sanskerta. Oke. Kitabnya. Terus Allah. Oke teman-teman ya, kitabnya itu aksara apa itu namanya? Aksara Jawa. Aksara Jawa kalau orang bilang. Bisa disebut. Ini mungkin rahasia-rahasia pengobatan mungkin Mas. Tapi tidak tahu lagi karena pengetahuan saya kurang akan bacaan-bacaan seperti ini. Allah. Kayu sak ceklek godhong sak suwek. Oh, ini yang dimaksud daun itu guys. Iya. Mungkin godhong itu daun lontar yang memang bertuliskan di situ ada beberapa rahasia pengobatan ataupun mungkin di sini kuncinya Mas Edi. Jadi Allah alam. Kita buka dari satu persatu sampai selesai ya. Ya Allah. Peninggalan Mojopahit insya Allah Mas. Mojopahit. Wah. Belang banget. Pas kiraat subuh pemirsa. Pas kiraat subuh. Ya Allah. Oh gitu caranya alam itu berbicara. Bisa. Udah, kita anggap ini. Wah, jauh. Kelihatan lama banget ini. Ya Allah. Lembar pertama ditulis. Kita tutup lagi. Kita bahas setelah acara ini selesai. Ya Mas ya. Mungkin kita tutup dengan zikir Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bi syafaati waridallahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah. Saya diputar. Kayak mau diputar, pintar lu. Saya kita mau nih. Tarik, mana tarik? Perhatikan.
Kira sebenarnya ini cah. Banteran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tunggu apa dong? Ini lain tunggu terus. Ya, terus turun. Tengah. Coba. Lembut bisa. Enggak. Aku titip sing go batik. Jaksa. Main gendong. Insyaallah sampai meduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini yang kita cita-citakan sudah kita dapatkan dalam bentuk kitab lontar. Jadi pada intinya yang kita laksanakan pada malam hari ini, kita awali dari makam beliau-beliaunya dan juga kita pamit supaya barang yang kita bawa ini tidak kembali lagi ke alamnya, sehingga insya Allah dengan niatan-niatan baik kitab lontar ini akan saya pergunakan sedemikian rupa sesuai dengan tupoksinya, dan indikasi dari ini saya harapkan apa yang kita cita-citakan selama ini itu bisa tercapai karena ridhonya Allah Ta'ala, berkat syafaat-syafaat dari para alim ulama, dari anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin, beserta orang-orang alim yang telah berpulang ke alam Allah. Sehingga pada malam hari ini kita berpamitan. Saya bersyukur sekali di saat kita berangkat dikasih keselamatan. Harapan besar pula perusahaan beserta tim pulang juga dengan kondisi selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap dukungan dan cita-citakan apapun itu menjadi sebuah cita-cita baik, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dengan cita-cita yang baik seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ini semuanya ya Allah akan ke rahmat-Mu, dan semoga apa yang saya laksanakan pada malam hari ini dijauhkan dari syirik dan musyrik, dan apa yang saya laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua. Bisa saya syafaat dari Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Oke. Yes. Kita bawa pulang. Oke teman-teman ya, yang terakhir kita sudah menyampai di Patu Dodol. Ya ini yang disebut Patu Dodol ya, bagus ya. Oke, ya. Nanti untuk selanjutannya gimana Mas? Kalau keselanjutannya, jadi ini pemirsa, Patu Dodol ini adalah batas. Patu Dodol ini adalah batas gaib yang ada di paling ujung timur dan paling ujung utara di Banyuwangi, sehingga bisa dikatakan ini salah satu pagernya Banyuwangi. Selain daripada Kumitir yang di sebelah utara dan sebelah timur itu ada Watu Dodol, sehingga ini adalah bentuk dari pager gaibnya di Banyuwangi. Tapi konon ceritanya banyak sih ahli-ahli spiritual yang memang banyak pengalaman. Beliau-beliau itu membawa pusaka, dibawa baik dari dalam Banyuwangi dibawa keluar Banyuwangi, ataupun sebaliknya hilang, itu ada di sini. Sehingga ini adalah bentuk magnet terbesar yang di sini. Sehingga yang menunggu ini siapa? Ternyata yang menunggu batu yang namanya Watu Dodol ini, di atas gunung sana pemirsa ada makamnya Syekh Maulana Ishaq sama
Nyai Sekar Dadu ataupun Mbah Buyut Atika. Beliau siapa? Beliau adalah orang tua dari Kanjeng Sunan Giri. Sehingga betapa istimewanya Watu Dodol ini yang ada kaitannya dengan Mbah Semar, yang suatu saat kita kuat kehadiran ataupun kita harapkan kehadirannya Mbah Semar itu untuk membantu kita dalam satu prosesi pengangkatan part ketiga dari Murwokolo Nusantara. Mungkin untuk kelanjutannya kan kemarin mendapat pusaka singkir Iya, sama yang tadi. yang tadi adalah kitab lontar. Mungkin untuk keselanjutannya Keselanjutannya, jadi kayu sak ceklek, godong sak suwek itu kalau digabungkan, wallahu a'lam, tidak tahu nanti ke selanjutnya seperti apa. Tapi setidaknya gini Mas Yudi, saya mau artikan dulu apa itu semua. Jadi intinya semua itu seperti apa. Nah setelah dari itu baru nanti untuk part berikutnya kira-kira lebih seram. Berarti untuk selanjutnya ada part 4 gitu ya? Ada part 4, kira-kira sampai part 5. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.